Bisa terdengar ya suaranya? Bisa, Mister. Bisa, Mister. Bisa. Baik, selamat sore anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Hindu sesuai jadwal. Sudah ada beberapa yang hadir, jadi terima kasih Mister ucapkan untuk kehadiran kalian. Nanti ada link absensi yang Mister bagikan, silakan nanti diisi untuk menyatakan keterangan hadir kalian. Nah, untuk kelancaran pembelajaran kita, semoga pembelajaran kita ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Jadi kita mulai pembelajaran kita dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat sore semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Tantra, Yantra, dan Mantra. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah, jadi materi kita memiliki keterkaitan, karena nanti ajaran Tantra juga bisa dihubungkan dengan materi sejarah. Nah, untuk slide-nya, Mister bagikan ya. Ya, materi kita adalah Tantra, Yantra, dan Mantra. Kemudian kompetensi dasarnya adalah 3.3, menerapkan ajaran Yantra, Tantra, dan Mantra. Kemudian 4.3, menyajikan ajaran Yantra, Tantra, dan Mantra. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dapat memahami pengertian Tantra. Kemudian dapat menjelaskan ciri-ciri ajaran Tantra. Kemudian yang ketiga, menjelaskan penerapan ajaran Tantra. Jadi fokus materi kita kali ini adalah berkaitan dengan Tantra. Nah, dari tujuan itu, jadi ada 3 pembahasan kita. Pengertian Tantra, kemudian ciri-ciri ajaran Tantra, dan penerapan ajaran Tantra. Nah, kita lanjut, pengertian Tantra. Ya, Tantra ini adalah salah satu ajaran yang memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan agama Hindu, yaitu mencapai moksa. Jadi Tantra ini boleh dibilang salah satu ajaran yang tujuannya untuk mewujudkan tujuan agama kita. Kemudian secara etimologinya, Tantra ini berasal dari bahasa Sanskerta ya, artinya memperluas. Nah, dalam artian ketika umat memandang Tuhan beserta dengan manifestasinya dengan penuh kemuliaan, kemahakuasaan, jadi ada muncul harapan bagi kita atau umatnya untuk bisa mencapai seperti itu. Sehingga artinya adalah memperluas keperluasan. Kemudian Tantra ini adalah ajaran yang mengandung mistik atau magis. Karena dalam penerapannya ini mengutamakan ritual ya, jadi adanya upacara, kemudian adanya persembahan, sehingga cenderung bersifat mistik ataupun magis. Kemudian sebagai ajaran tentu saja ada personifikasi Tuhan yang dipuja atau yang diutamakan. Nah, kita mengenal adanya sekte. Jadi dalam sekte ini ada salah satu perwujudan Tuhan yang diutamakan. Misalnya ada sekte Siwa, berarti dia memuja atau mengutamakan Dewa Siwa. Nah, untuk Tantra, ini ajaran adalah tergolong saktiisme. Artinya dalam pemujaan, umatnya ini memuja atau mengutamakan sakti atau dewi atau ibu semesta. Jadi kita mengenalkan para dewa pasti memiliki saktinya. Dewa Siwa misalnya, pasti saktinya adalah Durga, Parwati. Nah, untuk Tantra jadi difokuskan pemujaannya kepada Dewi Durga, kemudian Dewi Laksmi, dan sebagainya. Kemudian konsep ajaran ini berdasarkan cerita mitologisnya ya.
yaitu tentang cerita Dewi Parwati dengan percakapan terhadap Dewa Siwa. Dalam cerita itu kan Dewi Parwati ini turun kemudian menjelma menjadi Dewi Durga. Nah, demikian tentang ajaran Tantra, pengertian Tantra. Jadi bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ya. Apa sih ciri-ciri utama dari Tantra? Ciri-ciri utama dari Tantra seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah pemujaan beliau adalah memuja sakti, jadi memuja dewi. Kemudian yang kedua, mengutamakan ritual, jadinya adanya upacara. Yang ketiga, dengan adanya ritual tentu memerlukan media, jadi ada media atau simbol-simbol dalam pemusatan pikiran. Kemudian selanjutnya ada upaya untuk menghidupkan kundalini atau kekuatan batin. Jadi tadi ada harapan untuk mengembangkan diri untuk memperoleh kekuatan batin. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah adanya guru pembimbing. Jadi ajaran ini dilakukan secara turun-temurun dan memerlukan seorang guru spiritual. Nah, demikian. Nah, selanjutnya Tantra ya memuja sakti. Nah, di slide ada gambar sakti dari Dewa Trimurti ya, ada Dewi Saraswati, Dewi Parwati, dan Dewi Laksmi. Dan dalam sejarahnya, dia ada 3 jenis tantra yang pernah ada di Indonesia ya. Ada Bhairawa Heruka di Padang Lawas, Bhairawa Kalacakra yang dipraktek oleh Raja Kertanegara, dan Bhairawa Bima di Bali. Nah, arca ini terdapat dalam Pura Keboedan, ada di Bedulu, Gianyar ya. Nah, untuk gininya seperti itu. Jadi di Bali berkembang juga tantra ya, dengan figurnya Kebo Iwo yang jalankan Bhairawa. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dan penerapan ajaran Tantra? Ya, jadi Tantra ini kan juga tadi salah satu ajaran kita, di mana yang bisa mengantarkan umatnya untuk memperoleh moksa atau kebahagiaan jasmani atau rohani. Jadi bisa dibilang bahwa tujuan Tantra ini ya seperti itu, sebagai acuan atau ajaran yang bisa memberikan bimbingan baik secara teoritis atau praktis dalam mewujudkan kebahagiaan itu, moksa itu. Kemudian memuja kebesaran beliau ya, kebesaran Tuhan dalam artian sebagai sakti. Nah, untuk selanjutnya materi kita yang ketiga tentang penerapan Tantra. Saya ingin menugaskan ke kalian. Jadi setelah mendengar dari pengertian ataupun ciri-ciri Tantra, jadi kalian bisa mencari sendiri apa sih penerapan Tantra yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi boleh kalian sampaikan, nanti terbuka untuk diskusinya, kita bisa saling sharing, ada yang menyampaikan tanggapan, nanti ada pertanyaan juga boleh tentang penerapan Tantra ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin boleh, mungkin salah satu dari kalian ada yang membuka untuk menanggapi terkait dengan Izin menjawab, Mister. ya Nyoman Widiani ya. Nah, oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mister. Jadi sedikit materi yang saya tangkap dari pembelajaran tadi itu kan, Mister mengatakan bahwa Tantra itu memuja salah satu sakti dari para dewa. Jadi penerapan, misalnya penerapan pelaksanaan perayaan Hari Raya Saraswati itu memuja Dewi Saraswati. Itu termasuk penerapan dalam pelaksanaan Tantra, Mister. Iya, jadi bagus. Sudah ada satu tanggapan dari teman kalian terkait dengan penerapan ajaran Tantra. Nah, Widiani menyampaikan tentang pelaksanaan
upacara Saraswati. Nah, ketika Saraswati kan kita memuja Dewi Saraswati selaku Dewi Ilmu Pengetahuan. Nah, apakah itu termasuk dalam penerapan ajaran Tantra? Ya, dari pengertian tadi yang kita bahas bersama, kemudian ciri-cirinya, Tantra kan memuja Dewi atau Sakti sebagai personifikasi Tuhan yang tertinggi. Nah, dari pernyataan Widiani tadi, bisa kita simpulkan bahwa itu juga termasuk penerapan ajaran Tantra. Jadi ada hari suci yang khusus memuja Sakti, yaitu Dewi Saraswati. Ya, bagus ya dari Widiani. Nah, ada dari teman yang lain menanggapi ataupun bertanya juga boleh. Mister, saya izin bertanya, Mister. Iya. Ketut hari ini ya. Ya, Mister. Izin bertanya tentang ini, Mister. Ada salah satu ciri dari Tantra yaitu terdapat guru pembimbing dalam ritual. Guru pembimbingnya itu seperti apa, Mister? Ya, mungkin ada status seperti pendeta atau bagaimana, Mister? Terima kasih, Mister. Ya, bagus. Jadi dalam penerapannya, jadi ajaran Tantra secara khusus ini diajarkan secara turun-temurun. Nah, kalau di Bali mungkin ada kayak perguruan-perguruan spiritual. Nah, di sana ada sosok guru pembimbing. Biasanya itu adalah seorang suci, rohaniawan yang mengajarkan ajaran Tantra ini secara turun-temurun ke murid-muridnya, sehingga memerlukan bimbingan-bimbingan seperti itu. Nah, ajaran Tantra secara umum yang kita kenal seperti tadi yang disampaikan sama Widiani, pemujaan kepada Dewi Saraswati sebagai perwujudan sakti dari Dewa Brahma, kemudian sebagai peringatan hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi boleh juga ini ya, bentuk penerapannya secara umum. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, menyinggung tentang ya. Berarti kalau misalnya Juru Mangku dalam memimpin ritual perayaan Saraswati itu termasuk guru pembimbing, Mister ya? Oke, dari Dr. Arini, bagus ya. Nah, jadi Tantra secara khusus ini diajarkan secara turun-temurun melalui apa kita bilang perguruan yang tradisional gitu. Artinya secara khusus mengajarkan ajaran Tantra. Nah, kemudian Tantra secara umum ini perayaan hari suci. Jadi secara umum kita menjalankan ajaran Tantra seperti itu. Nah, kalau Jero Mangkunya dibilang mungkin belum termasuk dalam guru pembimbing atau guru kerohanian. Karena guru pembimbing ini kan dia mengajarkan ajaran ini secara turun-temurun dan biasanya ajarannya bersifat rahasia untuk ajaran Tantra secara khusus. Ada perguruan-perguruan spiritual biasanya. Itu. Kalau yang secara umum yang karena ini hasil dari apa dalam sejarah, mungkin misalnya sampaikan tentang sejarah, misalnya Tantra ini kan ada salah satu sekte ya. Nah, di Bali dulu ada kurang lebih 18 sekte yang berkembang. Nah, ketika masa Raja Udayana, sekte-sekte ini terdapat perselisihan, jadi saling berkelahi sehingga tidak nyaman atau tidak rukun masyarakatnya. Sehingga Raja Udayana kemudian meminta bantuan kepada Brahmana, yaitu Empu Kuturan, untuk menyelesaikan. Nah, dari Empu Kuturan ini kemudian diselesaikanlah perselisihan 18 sekte ini ke dalam satu ajaran. Jadi ajaran Tantra salah satunya juga sudah melebur ke dalam ajaran yang disampaikan oleh Empu Kuturan, yaitu Siwa Siddhanta. Jadi penerapan ajaran Tantra secara umum yang kita jalankan ya seperti tadi oleh disampaikan secara Widiani. Namun ada juga penerapan ajaran Tantra yang secara khusus yang diajarkan secara turun-temurun atau rahasia ya. Saya ada perguruan spiritual misalnya itu. Ya, mungkin demikian.
Ada lagi? Nah, terkait dengan penerapan tantra, jadi mungkin bisa kalian cari di lingkungan sekitar kalian yang secara umum. Karena setelah Empu Kuturan ini, ajaran tantra ini melebur ke dalam Siwa Siddhanta. Jadi semua aspek dalam sekte itu masuk dalam Siwa Siddhanta. Misalnya dalam tantra ini ada pemujaan sakti. Kan di Hindu, di Bali juga banyak ada lain Saraswati, ada juga Rainan atau hari suci, ataupun tradisi atau ritual yang memuja Dewi atau Sakti itu. Ya, ada lagi? Izin bertanya lagi boleh, Mister? Iya, boleh. Gini, Mister, ajaran tantra ini sebenarnya baik. Namun, apakah ada contoh ajaran tantra yang salah digunakan, misalnya seperti ilmu penglihatan seperti itu, Mister? Apakah ada, Mister? Ya, nah karena tadi yang saya bilang ini ajaran yang diajarkan secara rahasia turun-temurun. Nah, ada penerapannya secara negatif, diperlakukan untuk hal-hal yang negatif. Saya bilang jawabannya ya ada juga. Ya. Kalau dalam sejarahnya juga ada terkait dengan Empu Kuturan ini. Dalam cerita Calon Arang kan Empu Kuturan, beliau memiliki istri yang menjalankan ajaran kiri dibilang. Artinya ilmu ini ditujukan untuk hal-hal yang negatif. Dia juga memiliki banyak murid, mengajarkan Durga Bhairawa, jadi memuja Bhairawa. Nah, untuk ini di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Jadi Raja Airlangga kesusahan karena salah satu desa banyak yang sakit dunia warganya, banyak yang menderita, sehingga dimintalah bantuan kepada Empu Barada. Empu Barada ini masih ada satu keturunan, satu saudara dengan Empu Kuturan, ini Pancatirta ya. Empu Barada ini adalah kakaknya. Nah, dimintailah bantuan untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, akhirnya Empu Barada punya anak namanya Empu Bahula. Nah, Empu Bahula ini dinikahkan dengan anak dari apa namanya Walunateng Girah, namanya Diah Ratna Mangali. Akhirnya dari pernikahan itu Empu Bahula bisa mencuri atau mencari ajaran ininya si Diah Ratna Mangali sehingga bisa dikalahkan itu dalam melakukan calon haram. Jadi dalam penerapannya juga ada, misal bilang, digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ya, saya dipuji adalah Bhairawa. Bhairawa ini adalah memuja Dewi Durga. Karena Dewi Durga ini dipercaya tugasnya untuk mencabut nyawa ya, ataupun yang menyebabkan penyakit. Tapi ajaran ini juga rahasia, dibilang turun-temurun. Tadi ajaran tantra secara khusus. Ya, bagus. Ada lagi? Sudah, Mister. Iya. Ada lagi yang lain? Ya, sebenarnya kalau kita gali lagi, ada banyak lagi bentuk penerapan tantra ya. Salah satunya tadi ada pemakaian ritual. Dalam ritual tentu ada materi atau sarana persembahan. Kan banyak nih dalam upacara di Bali misalnya, dalam budayanya pasti penggunaan darah, daging. Nah, itu juga termasuk tantra ya. Disilahkan dengan panceme. Ada mamsa, ada matsya, ada maituna, ada mudra, ada mandala. Nah, itu. Jadi ada sarana-sarana yang ditujukan untuk Buta Kala. Ini kan Buta Kala ini kan anak buahnya Dewi Durga. Jadi boleh itu disebut sebagai bentuk penerapan ajaran tantra. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Mister. Ya. Tadi kan pada materi yang Mister sampaikan itu pelaksanaan tantra ini itu bersifat teoritis dan juga bersifat praktis.
Eh, mohon dijelaskan, Mister, teoritis dan praktis ini dalam penerapan Tantra, karena saya kurang paham, Mister. Terima kasih, Mister. Iya, bagus dari Widiani. Tantra ini kan salah satu ajaran. Nah, ajaran ini tentu ada yang sifatnya teoritis dan ada praktis. Teoritis tentang inti ajarannya, kemudian praktisnya tentang bagaimana penerapan ajarannya. Teorinya sudah disampaikan tadi, gambaran umumnya bahwa Tantra ini adalah memuja sakti, baik itu Dewi Laksmi, Dewi Durga, Dewi Sri, Saraswati. Kemudian secara praktisnya tentu ada ritual yang dilaksanakan, ada upacara-upacara, kemudian ada bantan-bantannya, seperti itu gambaran umumnya. Kalau yang ditanyakan ajaran Tantra yang sifatnya rahasia dan turun-temurun, Mister sendiri belum. Gitu. Tapi poin dari yang bisa jelaskan tentang penyatuan sekte itu masuk di Tantra itu yang seperti itu. Ya, ya mungkin demikian dari Widiani. Ada lagi? Ya, jadi kita udah belajar tentang pengertian Tantra, jadi sudah ya bahwa Tantra ini adalah salah satu ajaran untuk memuja salah satu kebesaran Tuhan dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan, baik jasmani ataupun rohani yang kita istilahkan dengan moksa. Kemudian dalam penerapannya ada yang bersifat putih, ada yang bersifat hitam, ada yang kiri, ada yang kanan. Tergantung kitanya yang menjalankan. Nah, yang kita gunakan untuk hal yang baik, ya tentu ajaran itu akan baik juga. Kemudian ciri-cirinya tadi memuja sakti atau ibu ataupun pasangan dari para dewa. Kemudian yang kedua menekankan adanya ritual, adanya praktek adanya materi yang digunakan. Jadi ada media atau simbol-simbol dari perwujudan untuk kita memfokuskan pemujaan kita, memfokuskan pikiran. Ajaran ini memerlukan seorang guru pembimbing. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Ya bisa membangkitkan kekuatan batin kita. Nah, kemudian bentuk penerapannya, ya tadi Widiani ada perayaan hari Saraswati, kemudian ada pemujaan kepada Dewi Durga, pemujaan kepada Dewi Sri, kemudian pemujaan Laksmi, banyak di Bali. Terus ada pemakaian banten, pemakaian caru, pemakaian media-media untuk persembahan. Kemudian ada upaya untuk membangkitkan kekuatan dari dalam diri, kekuatan spiritual. Ya, demikian pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Mister. Sudah ya. Nah, cukup ya, Mister. Iya, baik. Terima kasih. Kalian sudah semangat untuk belajar. Ada penilaian juga yang share di Google Classroom. Silakan nanti dikerjakan. Nah, untuk minggu depan materi kita masih tentang Tantra, Yantra, dan Mantra. Nah, fokus kita adalah tentang Yantra. Tadi kan tentang Tantra ajarannya. Kemudian Yantra adalah medianya. Apa sih Yantra itu? Apa jenis-jenis Yantra? Apa manfaat Yantra? Dan sebagainya. Ya, terima kasih sudah semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Tetap semangat kalian walaupun belajar dari rumah. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh kalian sampaikan di WhatsApp ataupun di Google Classroom-nya. Oke, sudah cukup. Karena sudah diberikan kelancaran, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Terima kasih banyak, Mister. Ya,